Perkenalkan, nama saya Siti Ana Khalifah. Saya biasa dipanggil dengan Ainun. Saya berlatar belakang dari Nasrani, lebih tepatnya saya dari sekolah tinggi Alkitab, dan saya mengambil jurusan misionaris. Saya dari 8 bersaudara dan saya anak ke-6. Orang tua saya masih Nasrani, tetapi mereka semua sudah meninggal saat ini. Di sekolahan teologi ya, itu lebih banyak mempelajari tentang sejarah-sejarah. Pertama itu arkeologi, sejarah tentang bukti-bukti kitab, perjalanan Nabi. Terus kemudian juga menjelaskan tentang siapa Yesus, lebih banyak mengupas tentang siapa Yesus. Selebihnya lebih banyak kita membahas tentang kelanjutan daripada sejarahnya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Saya masih ingat kata dosen saya itu dulu, bahwa kisah tentang Nabi Muhammad itu adalah kisah yang dibuat-buat gitu kan, lahir di tempat yang sebenarnya tidak semestinya gitu kan. Hindu, Buddha, kita dulu studi banding ke pura seperti itu, ke patung dewa, patung tidur itu ya. Nah, itu kita juga dulu ke sana, bertemu dengan biara-biaranya, kita ke sana. Katolik juga kita dipertemukan di sana juga. Di sana itu kita lebih banyak didoktrin tentang kristenisasi ya, gitu kan. Terlebih saya mengambil pada fokus di misionaris gitu. Jadi satu Senin sampai dengan Jumat kita akan ambil pelajaran. Jumat sore, siang itu udah selesai, sore habis jam 1 gini itu kita terjun ke lapangan di gereja-gereja seperti itu. Tapi kalau mau misionaris, dia akan lebih banyak mengkristenisasi, mencari gembala yang hilang, menyebarkan ajaran agama Kristen, lebih tepatnya kepada orang-orang yang tidak atau belum mengenal Kristen, seperti itu. Saat itu saya lebih banyak menarik orang-orang Muslim KTP. Saya garis bawahi di sini. Saya tegaskan Muslim KTP. Karena apa? Karena sangat mudah untuk membawa mereka untuk masuk ke Kristen lewat kehidupan seharian, budaya, lingkungan, dan kita mempelajari situ. Jadi misalnya contoh, saat itu saya di daerah Blitar, ada satu keluarga dan desa, mereka kebiasaan hidupnya itu ke sawah pagi atau mungkin berkebun. Nah, saya akan terjun ke mereka, mendatangi mereka selayaknya warga pada umumnya. Saya akan datang dan menyapa mereka. Kemudian pada hari pertama seperti bertahap ya, tidak langsung selamatan gitu, enggak, bertahap, dan itu membutuhkan waktu lumayan hampir setahun gitu, sampai pada akhirnya sebagian orang dari desa itu menjadi Kristen. Digaji itu tidak, tapi difasilitasi iya. Apa yang jadi kebutuhan seorang misionaris? Contoh misalnya, berapa biaya kebutuhan saya, transport saya sampai ke titik lokasi, ongkos PP saya pulang, itu semua di cover. Untuk biaya makan itu semua pasti dijamin. Untuk tempat tinggal kita disediakan. Semua fasilitas kita disediakan. Dan itu tugasnya 1 minggu 1 kali. Jumat sampai dengan Minggu atau Ahad siang, selesai acara kebaktian itu kita pulang. Berapanya itu relatif, tergantung dari jarak jauh, sesuai dengan nilai. Di situ letak kejujuran seorang misionaris ditekankan juga. Tidak boleh kita memainkan nilai nominal. Jadi seorang misionaris itu ditekankan adanya kegigihan, kejujuran, kesetiaan, dan sosial. Hampir saya tidak bisa menerima secara langsung karena semua transfer ke sekolahan gitu. Jadi segala macam urusan, saya perlu baju, ya sudah, saya beli baju, berapa biaya kebutuhan baju, nanti akan ditransfer ke pihak sekolah. Saya ngajukan ke sekolah, nanti
donatur beasiswa. Saya dulu dapat beasiswa dari Amerika sama Korea. Nah itu nilai itu tidak akan tertera, tapi berapa banyak yang saya butuhkan itu akan tercukupi, karena nilai itu membatasi, hampir tidak pernah kekurangan. Yaitu tadi, tidak ada perjanjian nilai berapa yang saya butuhkan, tapi seberapa banyak yang saya perlukan akan disediakan. Saya menyukai bidang bisnis, awalnya seperti itu. Dalam perjalanan bisnis saya itu kemudian saya mengalami kegagalan gitu. Pada saat kegagalan bisnis itu, akhirnya saya bertanya saat itu sama Tuhan gitu kan. Maaf saya pasti pakai bahasa perumpamaan di saat waktu itu. Ya Tuhan, apa yang engkau mau dari saya? Kalau di Nasrani itu kan kita berbicara sama Allah itu tidak menggunakan adab ya. Terus kemudian saya minta sama Tuhan, saya minta berikan saya petunjuk jika Tuhan itu masih sayang sama saya. Hadirkan kepadaku seorang keluarga yang bisa menerima saya apa adanya. Ya panjang perjalanan, pada akhirnya singkat ceritanya saya dipertemukan bersama satu keluarga yang sangat sederhana. Bukan orang kaya, bukan orang dari keluarga terpandang juga bukan. Keluarga yang sangat sederhana, dia bukan siapa-siapa, tinggalnya di tengah pematang sawah. Tanah di sekitarnya sawah itu bukan milik dia, itu milik orang lain. Dan saya datang ke rumah dia itu lah, pematang saya cuma sepenggal 2 kaki itu aja. Saya datang ke situ dan dibawa teman saya. Awalnya ya kita perkenalan biasa. Pada pertemuan berikutnya saya merasa bahwa ada yang berbeda di keluarga ini. Seperti saya merasa diterima di keluarga tersebut. Sehingga saya akhirnya meminta kepada keluarga itu untuk apakah boleh saya tinggal di sini. Dan mereka sekeluarga merundingkan, minta waktu 1 hari, besoknya memberikan jawaban kepada saya bahwa mereka menerima. Saya tinggal di situ karena saya sudah berhenti dari pekerjaan saya, dari bisnis saya yang gagal. Itu saya habis keluar dari rumah sakit karena saya habis bangkrut. Kemudian saya masuk rumah sakit dan saya pergi ke rumah itu mencari Tuhan saya di mana gitu kan. Dia hanya bilang, kamu boleh tinggal di tempat ini, tapi di sini keluarganya keluarga Muslim. Apakah kamu mau? Gitu kan. Dan saya tidak memaksa kamu harus Islam kok. Itu pilihan kamu. Tapi dalam keseharian saya diajarkan tentang bagaimana caranya hidup Islam. Sampai pada akhirnya mereka mengajak saya untuk bersahadat secara resmi. Saya sudah bersahadat saat itu. Kemudian saya bilang sama Allah, saat itu saya masih mengatakan Tuhan, ya Tuhan, lisanku sudah bersahadat kepadamu, tetapi batin dan jiwaku belum sebagai seorang Islam. Jika memang hidayah itu ada untukku, ya Allah, tunjukkanlah kepada. Pada saat itu, selang berapa waktu kemudian, saya melakukan perjalanan dari Bogor ke Jakarta. Di perjalanan itu kakak angkat saya bilang gini, ini sudah waktunya sholat dulu yuk, gitu kan. Akhirnya saya sholat di situ, numpang sholat di rumah temennya kakak saya itu. Mereka keluarga yang sangat sederhana, bekerja di peternak ayam. Kemudian saya sholat di sana. Pada rakaat yang terakhir di sujud saya merasakan ada sesuatu yang saya tidak bisa utarakan itu dengan kata-kata. Saya melihat bahwa ada satu sinar yang putih seputih-putihnya, dan saya merasakan ada satu kebahagiaan, kedamaian yang tidak terwakili oleh apapun. Hingga saat ini saya belum bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan seperti yang saya rasakan saat itu. Seperti dinyatakan dalam diri saya bahwa inilah Islam. Setiap orang berbeda, punya hidayah dan punya cerita, tapi inilah cerita saya yang saya rasakan. Setelah saya harus mengakhiri sholat saya, dengan tegas saya katakan, ya Allah, itu lidah saya merasa seperti kayak sudah terlatih, terbiasa untuk saya katakan Allah, padahal sebelumnya tidak. Dan saya katakan, ya Allah, saya Islam karena Allah. Saya Islam, ya Allah. Saya terima tubuh jiwa raga saya Islam. Saya terima hidayahmu, ya Allah.
bisa menyelesaikan sholat duhur itu. Hidayah itu diberikan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Bukan sucinya tempat yang kita gelar sajadah yang begitu warna-warni, bukan. Tapi Allah berikan hidayah justru ketika saya ada di tempat yang sangat kumuh, di situ saya justru mendapatkan satu hidayah, kenikmatan yang luar biasa. Proses itu tidak sesingkat itu gitu kan, proses itu panjang gitu kan. Ya saya dipertemukan dengan si keluarga A, keluarga B dengan berbagai macam motif yang pada akhirnya almarhum teman saya ini tuh menawarkan, kamu mau tak saya kenalkan kepada keluarga, tapi dia orang tidak mampu loh, bahwa harta dan materi itu tidak menjadi suatu ukuran untuk menjadikan